Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Al-ayah. Ikhwatal iman, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian walaupun berbagai macam permasalahan, walaupun berbagai macam halangan akan tetapi mampu kita lalui sehingga kemudian kita bisa hadir di tempat yang berbahagia ini. Banyak orang-orang yang di luaran sana belum mampu untuk melangkahkan kakinya ke masjid untuk melaksanakan Jumat, tapi kita alhamdulillah atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga terketuk hati kita, kemudian kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang berbahagia ini untuk kemudian kita melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menambahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kemudian kita tercatat sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak lupa kepada seluruh keluarganya. Ikhwatal iman, sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama untuk bermuhasabah diri, untuk melihat diri kita di posisi mana kita sekarang berada. Apakah ketakwaan kita masih ada atau ketakwaan kita malah sudah tiada, bahkan kemudian menurun. Sehingga mari kemudian kita muhasabah diri dan kemudian kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dasar takwa maka kemudian Allah jaminkan kita sebagai penduduk surga. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah siapkan surga untuk mereka-mereka yang bertakwa. Ikhwatal iman, sidang Jumat rahimakumullah. Kita sekarang berada di pertengahan bulan Sya'ban. Artinya setengah bulan ke depan kita akan mendapati bulan yang mulia, bulan Ramadan. Bulan yang penuh ampunan, bulan yang dapat menempa diri kita untuk kemudian kita dapat memastikan diri menjadi hamba yang bertakwa. Setiap kita tentunya setiap tahunnya melewati Ramadan. Akan tetapi banyak di antara kita yang melalui Ramadan, keluar Ramadan begitu-begitu saja. Oleh karena itu, maka di tahun ini kita pastikan Ramadan yang akan datang betul-betul Ramadan yang berkualitas, Ramadan yang mampu menempa diri kita dan menggaransi kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Karena esensi daripada Ramadan tidak lain dan tidak bukan la'allakum tattaqun, untuk menjadikan kita semua menjadi pribadi yang bertakwa. Oleh karena itu maka pantas bagi kita semua untuk mempersiapkan diri kita masuk bulan Ramadan, sehingga begitu datang Ramadan kita sudah siap dan kemudian kita bisa melalui materi-materi Ramadan dengan baik. Begitu keluar dari Ramadan kita menjadi insan yang bersih dari dosa-dosa dan kemudian menjadi insan yang bertakwa sebagaimana tujuan daripada kita dipuasakan.
Ikhwatal iman, banyak di antara kita barangkali yang tidak tahu kenapa harus menjadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah Maha Guru. Allah mengajarkan kita, 'allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Allah Subhanahu wa taala 'allamal Qur'an, mengajarkan kita dengan Al-Qur'an. Salah satu dari ajaran Allah Subhanahu wa taala adalah syariatnya. Ketika kita menempuh syariatnya dengan baik, melaksanakan syariatnya dengan baik, maka tentunya akan tercapai tujuan daripada pembelajaran Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melakukan salat, maka tujuan salat, aqimis salata li dzikri, dirikan salat untuk mengingatku. Maka apabila kita rutin melakukan salat, akan tertancap pada diri kita keyakinan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan keyakinan itu kita tidak berani melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Maka pantas Allah juga menyampaikan bahwa salat itu tanha anil fahsya wal munkar. Karena dengan salat kita terus ingat kepada Allah, dengan ingat kepada Allah maka kita tidak berani melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Begitu juga ikhwatal iman, yang ada di hadapan kita adalah puasa. Kita dipuasakan tujuannya adalah la'allakum tattaqun, untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Kenapa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dibentuk menjadi pribadi yang bertakwa? Karena tentunya ketika kita hidup di dunia banyak sekali berbagai macam problematika kehidupan, dan itu harus kita lalui dengan baik dan harus kita pastikan bahwa kita selamat dunia dan selamat akhirat. Dengan bertakwa maka tentunya Allah juga menjelaskan dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan bertakwa maka Allah selalu membukakan pintu keluar dari problematika permasalahan, dan kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki kepada orang tersebut dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan orang yang bertakwa akan memiliki fasilitas, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan segala urusannya menjadi mudah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga sebagai fasilitas buat mereka yang bertakwa, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah tutupi semua kesalahan-kesalahan dan kekurangannya, dan bahkan wa yu'dhim lahu ajra, Allah lipat gandakan semua pahala daripada ibadahnya. Banyak sekali fasilitas bagi mereka yang bertakwa, sehingga kita dipuasakan untuk menjadi insan yang istimewa. Akan tetapi banyak juga di antara kita, bagaimana kriteria orang yang bertakwa, sehingga kemudian ketika berpuasa itu dia bisa mengetahui bahwa dia sudah mencapai derajat ketakwaan. Sesungguhnya Al-Quran sudah menjelaskan. Simpel sekali dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah Allah sampaikan, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu cirinya seperti apa? Orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu yang pertama yang mengimani kepada yang gaib. Dalam beberapa tafsir disampaikan yang gaib adalah Allah Subhanahu wa taala, artinya mengimani Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengimani hal-hal yang gaib lainnya seperti surga, neraka dan lain sebagainya. Wa yuqimunas shalah, kemudian perilakunya senantiasa menegakkan salat, mendirikan salat. Yang mana esensi daripada salat adalah lizikri, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ingat kepada Allah bukan hanya sekedar di masjid, akan tetapi dalam setiap aktivitasnya senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mendapatkan jabatan, maka tentunya tidak akan berani menyimpangkan kebijakannya daripada yang sudah ditentukan. Apabila dia mendapatkan tugas, maka tentunya tidak berani untuk meninggalkan tugas dan senantiasa melaksanakan tugas itu dengan baik, karena dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dengan ingat kepada Allah termotivasi untuk terus-menerus melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Karena kebaikan apabila dilakukan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda, dan keburukan apabila dilakukan maka Allah siksa dengan siksaan yang sangat pedih.
Sehingga orang yang yuqimunas shalah, mendirikan salat, maka dia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa yuqimunas shalah, dia senantiasa mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, kemudian dia senantiasa berzakat. Dia sadar bahwa titipan dan amanah yang dititipkan kepada dia itu bukan seutuhnya milik dia, tapi itu ada hak-haknya para mustahik, ada hak-haknya mereka para du'afa, sehingga kemudian dia menghitung hartanya dan dia keluarkan untuk kemudian dibagikan kepada mereka yang berhaknya. Wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang bertakwa adalah orang yang mengimani Al-Quran, yang mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengimani kitab Allah bukan hanya sekedar kita menyatakan percaya, akan tetapi pastikan iman dalam bentuk yang seutuhnya. Allah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Mereka-mereka yang diturunkan kepada mereka Alkitab, kemudian yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, mereka itulah yang disebut beriman kepada kitab. Sehingga kita pun disebut iman kepada Al-Quran apabila kita telah benar-benar membaca Al-Quran, atau dalam istilah lain, mengimani Al-Quran artinya kita menunaikan hak-hak dari Al-Quran. Ada ulama menjelaskan Al-Quran memiliki hak dari diri kita, ada hakun fil lisan, ada hak dari lisan kita. Bagaimana kita menunaikan haknya Al-Quran dari lisan kita? Maka kita setiap hari dan terus berupaya untuk memperbanyak membaca Al-Quran dengan lisan kita sesuai dengan kaidah atau ketentuan bacaan Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga punya hak dari pikiran kita, dari akal pikiran kita, hakun fil azhan. Maka bagaimana otak kita, akal pikiran kita membaca Al-Quran? Akal pikiran kita selalu mentadaburi isi atau kandungan Al-Quran. Maka kita baca Al-Quran kemudian tadaburi isinya, artinya otak kita, akal kita telah menunaikan haknya dari Al-Quran. Berikutnya juga Al-Quran punya hak daripada jawarih atau anggota badan kita. Maka bagaimana kemudian jawarih atau anggota badan kita menunaikan hak daripada Al-Quran? Artinya kita melakukan apa yang diperbolehkan oleh Al-Quran dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Al-Quran. Kita haramkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran, kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Artinya jawarih kita telah menunaikan hak daripada Al-Quran. Berikutnya ada hakun fin nafsi dan lain sebagainya. Artinya ikhwatal iman, ketika kita menyebutkan diri kita beriman kepada Al-Quran, artinya lisan kita membaca Al-Quran, pikiran kita mentadabburi Al-Quran, kemudian anggota badan kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Al-Quran. Orang yang bertakwa perilakunya adalah dia beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, yaitu Al-Quran, dan nabi-nabi sebelumnya, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Berikutnya ikhwatal iman, orang yang bertakwa adalah karakternya atau sifatnya adalah dia beriman kepada hari akhir. Orang yang beriman kepada hari akhir, maka itulah orang yang bertakwa. Maka banyak di antara kita yang belum paham bagaimana memastikan bahwa dirinya iman kepada hari akhir. Simpel dalam Al-Quran di surat Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan. Allah menjelaskan kepada Nabi SAW, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Muhammad, tahukah engkau orang yang membohongkan percaya kepada hari akhir? Ad-din di sini adalah hari pembalasan atau hari akhir. Allah menjelaskan bagaimana karakter orang yang tidak percaya kepada hari akhir. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau Muhammad orang yang tidak percaya kepada hari akhir? Orang yang tidak percaya kepada hari akhir perilakunya fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dia yang selalu menghardik anak yatim. Ada anak yatim tetangganya di sekelilingnya, dia biarkan, tidak punya masa depan.
sehingga kemudian tidak bisa sekolah, bahkan tidak bisa menikmati kehidupan dengan baik. Maka tentunya kalau dia percaya kepada hari akhir, dia akan termotivasi untuk menggaransi, memastikan mereka anak-anak yatim punya masa depan, sehingga hadir dia memberikan santunan dan memberikan kebaikan. Orang yang tidak percaya hari akhir, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, dia menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan juga tidak mau memberikan makanan untuk orang-orang miskin. Dia termasuk orang yang mampu, di sekelilingnya ada orang yang kurang mampu, orang-orang miskin, maka dia hanya sekedar melihat saja, tidak mampu untuk memberikan solusi kepada mereka, meringankan beban hidup mereka. Maka orang yang percaya kepada hari akhir adalah orang yang selalu hadir untuk bisa meringankan beban-beban saudaranya, yaitu diantaranya orang-orang miskin dengan memberi makan minum kepada mereka. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun walladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Berikutnya, selain mereka yang tidak percaya kepada hari akhir itu orang yang lalai dengan salatnya, kalau melakukan aktivitas dia selalu ingin dinilai oleh manusia, bukan ingin dinilai oleh Allah Ta'ala. Berikutnya juga orang yang tidak percaya kepada hari akhir, karakternya adalah wayamna'unal ma'un, dia mencegah untuk menolong. Para mufasir menjelaskan wayamna'unal ma'un, tidak mau mengeluarkan zakat. Maka ikhwatal iman, tidak mungkin orang yang bertakwa tidak mau berbagi dengan yang lain. Tidak mungkin orang yang bertakwa membiarkan para fuqara dan masakin. Tidak mungkin orang yang bertakwa membiarkan anak-anak yatim. Mereka akan selalu hadir untuk memberikan solusi terhadap problematika sosial. Maka beriman kepada hari akhir bukan hanya sekedar di lisan, akan tetapi harus diwujudkan dalam perbuatan kita. Kita harus selalu hadir untuk menyelesaikan problematika sosial seperti apa yang disampaikan oleh Al-Quran tersebut. Orang yang bertakwa yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Berikutnya ikhwatal iman, orang yang bertakwa akan terlihat dalam karakternya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang karakter kepribadian orang yang bertakwa di surat Ali Imran. Allah menyampaikan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Di situ Allah menjelaskan bahwa surga disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu seperti apa? Allah jelaskan, orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa berinfak. Tidak harus nunggu kaya, dalam kondisi sempit pun dia akan menyempatkan diri untuk berinfak. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa, orang yang selalu berinfak dalam kondisi lapang ataupun bahkan dalam kondisi sulit. Berikutnya ikhwatal iman, di sini Allah juga menjelaskan orang yang bertakwa itu adalah wal kadhiminal ghaidha. Al kadhiminal ghaidha adalah ilustrasinya adalah seperti sebuah botol diisi dengan air, ditutup rapat. Kemudian kalau botol itu ditutup rapat walaupun isi di dalamnya air, ketika kita balikan maka tidak akan tumpah isinya. Wal kadhiminal ghaidha, menutup sebuah wadah rapat-rapat. Artinya apa? Wal kadhiminal ghaidha, orang yang pintar menahan hawa nafsu, orang yang pintar menahan emosi. Nabi pernah menjelaskan ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, wasiatkan kepadaku. Wasiatnya pendek, jangan panjang-panjang, akan tetapi wasiat yang pendek ini dapat memasukkanku ke dalam surga. Maka Rasul hanya berwasiat, la taghdab, jangan marah. Maka orang ini pun masih penasaran, ya Rasul, apalagi? Maka jawabannya tetap sama, la taghdab, jangan marah atau tahan emosi. Berikutnya orang ini juga terus bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, apalagi? Jawaban Rasul 3 kali, la taghdab,
tahan emosi atau jangan marah. Jadi ternyata dengan kita mampu mengendalikan diri, maka itu kemudian menyelamatkan diri kita, baik dunia bahkan akhirat kita. Sehingga para ulama menjelaskan yang disebut la taghdab, jangan marah, karena manusia itu pasti memiliki sifat amarah. Akan tetapi yang disebut la taghdab di sini adalah la tudhiru asaral ghadab. Jangan sampai kita mempertunjukkan efek daripada emosi. Karena ketika emosi kemudian kita munculkan pada lisan kita, maka tentunya yang keluar dari lisan kita kata-kata yang kotor. Ketika kita emosi, kita luapkan pada tangan kita, maka tentunya yang terlihat adalah kerusakan-kerusakan. Apa yang ada di hadapan kita, kita lempar. Orang yang ada di hadapan kita, kita pukul, sehingga terjadi kerusakan-kerusakan. Berikutnya juga kalau kita tunjukkan emosi kita pada kaki kita, maka tentunya kita akan melangkahkan pada tempat-tempat yang penuh maksiat. Sehingga la taghdab artinya kita menahan diri, menahan emosi, untuk tidak menunjukkan semua emosi pada apapun dari anggota badan kita, dan kita senantiasa terus berharap perlindungan dan pertunjukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karakter orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidha, pintar menahan emosi. Berikutnya ikhwatal iman, orang yang bertakwa wal afina anin nas adalah orang yang pintar memaafkan sebesar apapun kesalahan orang, maka dia bukakan pintu maaf untuk siapapun. Bahkan sebelum orangnya minta maaf, orang yang bertakwa dia sudah membukakan pintu maaf kepada mereka. Dan berikutnya sebagai tambahan, Allah menjelaskan orang yang bertakwa bukan berarti tidak pernah melakukan salah, karena manusia itu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Kadang-kadang juga dia melakukan maksiat. Akan tetapi orang yang bertakwa, apabila dia melakukan idza fa'alu fahishatan, apabila dia melakukan sebuah dosa, sebuah kemaksiatan, zakarullaha, maka dia cepat ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan kemudian dia meminta pengampunan atas dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, sehingga itu yang kemudian kita jadikan target untuk Ramadan tahun ini. Harus menjadikan pribadi kita semakin kuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus menjadikan pribadi kita untuk semakin gigih lagi mendirikan sholat. Bukan hanya sekedar menunaikan kewajiban, akan tetapi memastikan sholat kita berkualitas. Sholat di awal waktu, sholat dilakukan secara berjamaah, sholat dilakukan dengan sholat-sholat terbaik kita. Kemudian harus memastikan Ramadan tahun ini menjadikan kita semakin yakin dan iman kepada Al-Quran dengan terus membacanya, mentadaburinya, dan berupaya untuk melaksanakan isinya. Berikutnya juga harus memastikan bahwa kita adalah sosok beriman kepada hari akhir dengan menunjukkan perilaku kita selalu hadir untuk menyelesaikan problematika sosial. Berikutnya ikhwatal iman, harus memastikan karakter kita tercermin dari kita yunfikuna fis sarra'i wad dharra, selalu menyempatkan diri untuk berinfak. Paling tidak tabassumuka fi wajhi ahika shadaqah, kita senyum, kita membahagiakan saudara kita, itu adalah bagian daripada sedekah. Wa yumitul adza fit thariq, kemudian kita menyingkirkan hal-hal yang bermadarat di jalan untuk orang yang lewat, itu juga bagian daripada sedekah. Paling tidak minimal itu. Berikutnya harus memastikan setelah kita puasa tahun ini kita lebih bisa lagi untuk mengendalikan emosi. Berikutnya kita menjadi pemaaf, dan kemudian kita menjadi orang yang cepat sadar untuk selalu gampang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ramadan bukan hanya sekedar ritual tahunan kita lewati, akan tetapi Ramadan betul-betul sebagai madrasah, sebagai tempat pelatihan kita untuk mengupgrade ketakwaan kita dan meningkatkan kualitas kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ujungnya kita mampu menggaransikan diri kita sebagai hamba Allah ahli surga. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal qur'ani wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم أجمعين، آمين الله يا رب العالمين. اللهم إنا دعوناك يا الله فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا ما أهمنا، وقنا شر ما نتخوف. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. نستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.